di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Guru Tingkat Dewa. Bab 171.175. Orang ini, dia seharusnya bukan monster humanoid, kan? Fatu Tuo sedikit gemetar dalam pidatonya, dan dia sedikit bersyukur karena Jia Siwen tidak melakukan pukulan penuh kemarin. Kalau telapak tangan ini ditampar, saya khawatir dia akan langsung ditepuk menjadi daging cincang. Tintu Tuo menelan ludah, dan bergumam, ini terlalu menakutkan, ini hanyalah Tyrannosaurus humanoid. Kekuatan ini hanyalah. Jia Siwen menjabat tangannya dengan santai. Dia merasakan kekuatan pukulan tadi menjadi lebih kuat. Bahkan gerbang besinya sedikit tak tertahankan dan berubah bentuk setelah pukulan itu, tapi tinjunya sedikit mati rasa. Ayo pergi, masuk, Jia Siwen berkata dengan enteng. Setelah berbicara, Jia Siwen langsung masuk ke villa. Tutuo gemuk dan kurus di belakang saling melirik dan buru-buru mengikuti. Jika keduanya mengikuti Jia Siwen karena perkataan Jia Siwen sebelumnya, kini mereka benar-benar takluk oleh kekuatan Jia Siwen. Mereka mengikuti Jia Siwen dan berjalan masuk. Namun sebelum mereka mengambil beberapa langkah, sekitar selusin pengawal berseragam bergegas keluar sambil memegang jeruji besi dan parang di tangan mereka, langsung mengelilingi Jia Siwen dan yang lainnya. Jia Siwen memandang orang-orang ini dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu ingin datang dan membuat masalah untukku. Panggil tuanmu keluar, dan aku ingin berbicara dengannya. Pemimpin kapten pengawal mendengus dingin dan berkata, kamu tidak memenuhi syarat untuk bertemu bos. Saat dia berkata, dia mengambil satu langkah ke depan dan berkata dengan suara dingin, semuanya berkumpul. Orang-orang ini harus dijatuhkan untukku. Mereka tidak boleh diizinkan selangkah lebih dekat ke villa. Ya, teriak semua satpam dengan tajam. Dengan itu, mereka semua mengambil langkah bersama dan bergegas menuju Jia Siwen satu demi satu. Karena kamu akan menjadi orang pertama yang bertarung demi tuanmu, ayolah. Jia Siwen berkata dengan enteng. Begitu suara itu turun, tiba-tiba Jia Siwen menghentakkan telapak kakinya, sosoknya bersinar, dan dia langsung mendatangi salah satu pengawal. Saraf pengawal itu sudah sangat terkonsentrasi. Saat ini, melihat Jia Siwen muncul di hadapannya, dia terkejut sesaat, dan parang di tangannya langsung dipotong dan disayat tepat di atas kepala Jia Siwen. Parang itu berkilau dengan cahaya dingin yang tajam, dan dengan desiran angin, parang itu sampai ke kepala Jia Siwen dalam sekejap mata. Ketika para pengawal melihat ini, ada ekspresi jijik di wajah mereka. Selama parangnya jatuh, Jia Siwen harus dibunuh di tempat. Buka dan tutup, kecepatannya terlalu lambat. Jia Siwen berkata dengan enteng. Apa? Sebelum pengawal itu mendengar apa yang dikatakan Jia Siwen, tiba-tiba dia merasakan sakit di dadanya. Kemudian, tubuhnya terbang terbalik seperti layang-layang yang patah, jatuh dengan keras di atasnya. Ke tanah. Dan parangnya langsung ditancapkan ke tanah di sebelahnya. Pengawal yang tersisa memandang Jia Siwen dengan kaget, dan mata mereka penuh dengan keterkejutan. Kecepatan pukulan Jia Siwen barusan, mata mereka tidak bisa melihat kecepatan pukulan Jia Siwen. Ini, bagaimana ini mungkin? Salah satu dari mereka berkata dengan tidak percaya, bagaimana dia bisa memukul begitu cepat? Apa yang kamu takutkan? Kita banyak sekali, kalau ada yang memukulnya pasti mati. Yang lain berkata dengan nada menghina, saya tidak percaya gelombang apa yang bisa dilakukan oleh satu orang. Mendengar kalimat tersebut, para pengawal yang sudah kehilangan semangat juangnya tiba-tiba tersulut semangat juangnya. Mereka bergegas menuju Jia Siwen satu persatu, dan senjata mereka langsung mengepung Jia Siwen. Jia Siwen menyipitkan matanya, dan dia berkata dengan ringan, apakah menurutmu pengepungan itu cukup? Saat suara itu turun, Jia Siwen langsung berubah menjadi bayangan, dan dengan cepat bergegas menuju pengawal. Tubuh Jia Siwen sangat sensitif, seperti danau licin yang melintasi kerumunan. Para pengawal bahkan tidak bisa menyentuh sudut pakaian Jia Siwen. Tapi para pengawal ini seperti karung pasir di depan Jia Siwen. Hanya dalam beberapa tarikan napas, 5 atau 6 pengawal dipukuli oleh Jia Siwen dan dihempaskan ke tanah, tidak lagi berkelahi. Hentikan semuanya.
Tepat ketika Jia Siwen hendak melenyapkan semua pengawalnya, teriakan keras terdengar, segera menghentikan gerakan semua orang. Jia Siwen mendongak dan melihat seorang pemuda berdiri di depan pintu villa, dan di belakang pemuda ini ada seorang pria sekuat menara besi. Pria itu berdiri diam di belakang pemuda itu, tetapi dia merasakan penindasan yang tak terlihat. Jia Siwen menatap pria itu, matanya perlahan menjadi serius. Pemuda itu menatap Jia Siwen dengan rasa jijik dan marah di matanya, dan berkata dengan dingin, "Jia Siwen, apa yang kamu lakukan di sini bersamaku?" Jia Siwen berkata dengan ringan, "Zhang Kangning, apakah kamu mengenal dua orang di belakangku?" Zhang Kangning mengalihkan pandangannya ke dua orang di belakang Jia Siwen dan membeku sejenak. Ada sedikit kepanikan di matanya. Kemudian dia segera menekan rasa panik di hatinya dan berpura-pura tenang dan berkata, "Saya tidak tahu." Namun, semua perubahan emosional Zhang Kangning terlihat di mata Jia Siwen. Jia Siwen berkata dengan ringan, "Zhang Kangning, menurutmu tidak apa-apa berpura-pura tidak mengenalmu. Itu naif. Karena kamu berani mengirim seseorang untuk membunuh ayahku, kamu tidak berani mengakuinya sekarang. Aku tidak mengirim siapapun untuk membunuh ayahmu." Zhang Kangning berkata dengan tegas, "Kamu memfitnah." "Apakah itu fitnah? Kamu mengetahuinya di dalam hatimu." Jia Siwen berkata dengan ringan, "Sekarang aku akan mengajakmu berlutut di depan ayahku dan meminta maaf." Zhang Kangning menyeringai, dia mencibir dan berkata, "Hahaha, ajak aku berlutut di depan ayahmu. Aku gila. Jangan bilang bahwa aku keluar dari sini, kamu tidak bisa pergi hari ini." Setelah selesai berbicara, Zhang Kangning melambaikan tangannya dan berkata, "Lone Wolf, anak ini akan diserahkan kepadamu. Saya harap kamu bisa menyelesaikannya sedikit lebih rapi. Jangan seperti kelompok orang ini." Itu menjengkelkan. Para pengawal menundukkan kepala mereka satu persatu, tidak berani menatap mata Zhang Kangning. Pemimpin tim pengawal bahkan ingin mencari celah untuk masuk. Dia membual bahwa dia pergi ke Haiko pada saat itu, mengatakan bahwa tidak peduli siapa yang datang, dia dapat ditangkap hidup-hidup, siapa tahu dia akan dihancurkan di depan. Jia Siwen. "Iya bos." Pria seperti menara itu mengangguk dan berkata datar. Saat dia berkata, dia berjalan menuju Jia Siwen selangkah demi selangkah. Setiap langkah yang dia injak di tanah, seolah-olah seekor binatang sedang bergerak maju, membuat para pengawal di sekitarnya kedinginan, dan mereka tanpa sadar mundur beberapa langkah, dan serigala yang sendirian menjaga jarak. Serigala yang sendirian itu perlahan berjalan ke posisi kurang dari 100 meter dari Jia Siwen dan berdiri diam. Matanya yang dingin menatap Jia Siwen dari atas ke bawah, seolah sedang melihat mangsanya. Meskipun serigala yang sendirian tidak bergerak atau berbicara saat ini, Jia Siwen masih bisa merasakan momentum yang menindas yang langsung menyerangnya. Aura serigala yang sendirian penuh dengan darah dan pembunuhan, bahkan Jia Siwen tidak tahan dengan aura pembunuh yang mengerikan ini. Aura pembunuh yang begitu mengerikan, pasti menyebabkan banyak pembunuhan. Jia Siwen menatap ke arah serigala yang sendirian, tubuhnya juga memancarkan aura yang kuat, dan tiba-tiba bertabrakan dengan aura serigala yang sendirian, memicu ledakan badai yang mekar. Melihat Jia Siwen, yang tidak terluka, sedikit keterkejutan muncul di mata Lone Wolf. "Hei, ya, aku tidak menyangka bisa tetap acuh tak acuh di bawah auraku. Sepertinya kamu punya dua trik, bukannya tidak berguna." Serigala yang sendirian menatap Jia Siwen dan berkata dengan ringan. Jia Siwen berkata dengan dingin, "Melihat aura pembunuh yang kuat di tubuhmu, aku khawatir itu bukan orang biasa, atau bahkan seorang seniman bela diri, tapi orang yang keluar dari medan perang." "Haha, medan perang." Ketika serigala yang sendirian mendengar kata-kata ini, sebuah cibiran muncul di matanya, dan berkata dengan nada menghina, "Ya, saya memang orang dari battlefield, tetapi ada terlalu banyak aturan di medan perang, saya keluar saja dan lakukan sendiri." Kecepatan menghasilkan uang jauh lebih cepat daripada battlefield, dan tidak banyak aturan sama sekali. Berapa banyak uang yang kamu hasilkan, daripada menggunakan kehormatan untuk membodohiku? Mungkinkah kamu seorang pembunuh? Jia Siwen mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Dia tahu ada pembunuh profesional di dunia. Mereka punya banyak metode untuk membunuh orang, dan sulit dicegah. "Tidak, aku bukan tipe orang yang suka tikus,"
"Nak, pernahkah kamu mendengar tentang tentara bayaran?" Lone Wolf berkata dengan ringan. "Apakah kamu seorang tentara bayaran?" Jia Siwen berkata dengan heran. Tentara bayaran mirip dengan pembunuh, tetapi pembunuh biasanya menyendiri, sedangkan tentara bayaran berbeda. Tentara bayaran umum akan bergabung dengan kelompok tentara bayaran. Mungkin kekuatan individu mereka tidak sebaik si pembunuh, tapi daya tembak yang mereka miliki tidak ada bandingannya dengan si pembunuh. "Haha, ya, saya seorang tentara bayaran." Lone Wolf mencibir, "Aku sudah banyak bicara omong kosong denganmu, ayo kita ambil." Begitu suara itu turun, serigala yang sendirian itu tiba-tiba menghentakkan telapak kakinya tanpa peringatan, dan tubuhnya bergegas keluar, seperti seekor citah yang bergegas menuju Jia Siwen dalam sekejap. Sedikit keterkejutan melintas di mata Jia Siwen. Karena kecepatan serigala yang sendirian terlalu cepat, tidak sesuai dengan ukuran tubuhnya. Serigala yang sendirian melihat keterkejutan di mata Jia Siwen, dia mencibir, dan dengan tegas berteriak, "Blast Fist." Dia mengepalkan kelima jarinya, mengepalkan tinju, dan menghantam langsung ke wajah Jia Siwen. Ketika pukulan ini meledak, bahkan udara mengeluarkan suara, retak, dan bahkan udara tidak dapat menahan kekuatan ledakan yang begitu mengerikan. Mata Jia Siwen memadat, dia merasakan kekuatan mengerikan yang melekat pada pukulan ini. Jika dia melawan, dia pasti tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Begitu dia mengertakkan gigi, dia melangkah ke kiri, dan tubuhnya juga diam-diam mengelak ke kiri depan. "Mau lari?" "Tidak semudah itu," Lone Wolf berkata dengan dingin. Sambil berbicara, kaki serigala yang sendirian menyapu langsung ke arah Jia Siwen, seolah-olah angin musim gugur menyapu dedaunan yang berguguran langsung ke pinggang Jia Siwen. Jika Jia Siwen tersapu oleh tendangan ini, maka dia harus menjalani separuh hidupnya jika dia tidak mati. Namun area yang dicakup oleh kaki ini terlalu luas dan tidak mudah untuk dihindari. Tapi ini tidak sulit bagi Jia Siwen. "Saya tidak bisa bersembunyi secara horizontal, tapi tidak ada masalah untuk berdiri tegak." Sambil berkata, Jia Siwen tiba-tiba menghentakkan telapak kakinya, dan tubuhnya seperti burung besar yang melompat ke udara, tiba-tiba melompat hingga ketinggian lebih dari 3 meter. Ledakan. Dengan suara teredam, serigala yang sendirian itu mendarat dengan keras di tanah, dengan keras menghancurkan jalan yang dilapisi lempengan batu di tanah. "Giliranku," Jia Siwen berkata dengan dingin. Begitu suara itu turun, Jia Siwen tiba-tiba langsung menendang serigala yang sendirian, dan serigala yang sendirian bereaksi sangat cepat, menyilangkan tangan tepat di depannya untuk memblokir kaki Jia Siwen. Ledakan. Jia Siwen menendang lengannya yang bersilang dengan tendangan ini, dan kekuatan yang kuat mengguncang serigala yang sendirian itu mundur beberapa langkah, tapi itu tidak menghasilkan banyak efek. Tapi cahaya dingin melintas di mata serigala yang sendirian, dan senyuman dingin muncul di sudut mulutnya dan berkata, "Hehe, kekuranganmu telah muncul." Aku melihat serigala yang sendirian itu langsung menembak dan meraih pergelangan kaki Jia Siwen. Detik berikutnya, dia memutar beberapa kali dan membuang Jia Siwen. Jia Siwen berguling di tempat, menghindari tragedi jatuh ke tanah terlebih dahulu. Melihat pertarungan antara keduanya, semua orang di sekitar tercengang. Kenapa anak ini begitu baik? Dia benar-benar bisa berteman dengan serigala yang sendirian. Aku ingat serigala yang sendirian itu pernah berlatih sesuatu, kan? Sepertinya serigala yang sendirian seharusnya berlatih Qigong. Bagaimanapun, kemampuannya bertarung benar-benar menakutkan. Terakhir kali aku melihat seseorang memukul lengannya dengan batang besi. Batang besi itu menekuk lengannya. Hanya sedikit merah. Anak ini sedang menghadapi serigala yang sendirian, bukankah dia sedang mencari kematian? Bagaimana dia bisa menjadi lawan dari serigala yang sendirian? Hehe, tentu saja, mari kita tunggu dan lihat anak ini dianiaya sampai mati. Titik 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 titik. Mata para pengawal itu penuh dengan rasa schadenfreude, dan mereka sangat senang melihat Jia Siwen menderita kerugian di bawah serigala yang sendirian, seolah ingin membalas dendam atas apa yang baru saja terjadi. Mata Jia Siwen berangsur-angsur menjadi serius. Dia awalnya berpikir bahwa tidak peduli seberapa kuat serigala yang sendirian, dia tidak bisa menjadi lawannya.
Tapi sekarang dia merasa bahwa kekuatan dari serigala yang sendirian tampaknya tidak berada di bawahnya, dan kekuatan serta pertahanan dari serigala yang sendirian bahkan lebih menakutkan. Haha, nak, kamu tidak punya kesempatan. Dolo mencibir, saya telah berlatih Qigong legendaris. Dengan tangan dan kaki kecil Anda, bagaimana saya bisa menjadi lawan saya? Jia Siwen menarik napas dalam-dalam dan bergumam, sepertinya ini tidak akan berhasil tanpa trik khusus. Serigala yang sendirian berkata dengan nada menghina, trik khusus. Katakan saja halo, lihat apakah kamu memiliki kemampuan ini. Jia Siwen menenangkan emosi di hatinya, dan matanya perlahan menjadi lebih tajam. Mata kebenaran, buka. Jia Siwen berteriak dalam hatinya. Mengikuti pikirannya, mata aslinya langsung terbuka, dan cahaya keemasan samar menyelimuti matanya. Ketika mata kebenaran terbuka, Jia Siwen tiba-tiba merasa segala sesuatu di sekitarnya menjadi berbeda, dan perasaan jernih muncul di hatinya, seolah tidak ada yang bisa disembunyikan darinya. Melihat cahaya keemasan samar di mata Jia Siwen, wajah Lone Wolf sedikit berubah, dan dia berkata dengan dingin, teknik pupil. Mungkinkah kamu juga seorang kultivator? Jia Siwen mencibir, tidak berkomitmen. Tetapi apa yang dapat kamu lakukan meskipun kamu adalah seorang kultivator? Aku masih bisa mengalahkanmu sampai mati dengan satu pukulan dan satu pukulan. Lone Wolf berkata dengan dingin, dan favoritku adalah membunuh seorang kultivator hidup-hidup. Rasanya sangat menyenangkan. Naik. Kalau begitu cobalah. Jia Siwen berkata dengan enteng. Begitu suara itu jatuh, serigala yang sendirian itu tiba-tiba berlari keluar, dan dia langsung menghantam Jia Siwen seperti bola meriam. Jia Siwen mengepalkan kelima jarinya dan menatap ke arah serangan serigala yang sendirian. Detik berikutnya, tinjunya meledak langsung ke arah serigala yang sendirian. Hanya terdengar suara teredam, tinju Jia Siwen bertabrakan dengan tubuh serigala yang sendirian, dan serigala yang sendirian itu mundur 3 langkah, sedangkan Jia Siwen mengambil 5 langkah untuk memperkuat dampaknya pada tubuhnya. Berdiri kokoh. Melihat keadaan tersebut, pengawal di sekitarnya tiba-tiba menunjukkan rasa jijik di mata mereka. Menurutku anak ini tidak terlalu buruk, dia tidak memiliki banyak kemampuan sama sekali. Artinya, di depan serigala yang sendirian, dia hanya bisa melawan, dia bahkan tidak bisa melakukannya. Beberapa trik lagi, dia pasti akan terbunuh, hahaha. Menghadapi ejekan para pengawal di sekitarnya, Jia Siwen sepertinya tidak pernah terdengar sebelumnya, matanya tertuju pada serigala yang sendirian. Serigala yang sendirian mencibir dan berkata dengan nada menghina, hehe, sepertinya kekuatanmu akan berakhir di sini. Benar-benar. Jia Siwen juga tersenyum, senyumnya penuh sarkasme. Melihat senyuman di wajah Jia Siwen, Lone Wolf sangat tidak puas. Kamu masih bisa tertawa ketika kamu mati. Lone Wolf bertanya dengan dingin. Saya tidak tahu siapa yang meninggal begitu dekat. Jia Siwen berkata dengan enteng. Apa? Serigala yang sendirian itu tertegun sejenak, dan kemudian dia merasakan aliran energi di tubuhnya. Apa yang sedang terjadi? Wajah serigala yang sendirian berubah drastis. Pertahanan permukaan yang kuat bukan berarti tubuhnya memiliki pertahanan yang kuat. Begitu energi di tubuhnya meledak, dia akan dinonaktifkan jika dia abadi. Aku baru mengetahuinya sekarang, apakah ini agak terlambat? Jia Siwen berkata dengan enteng. Ledakan. Saat suara Jia Siwen turun, energinya meledak dalam sekejap, tiba-tiba menghempaskan serigala yang sendirian itu. Serigala yang sendirian berdiri tegak, dengan darah merah cerah menggantung di sudut mulutnya, tampak mengejutkan. Melihat pemandangan ini, semua pengawal tercengang. Ini, bagaimana ini mungkin? Bagaimana seekor serigala bisa dipukuli hingga muntah darah? Tidak. Apakah itu berarti serigala yang sendirian bukanlah lawan dari anak itu? Kali ini benar-benar sudah berakhir. Lari demi hidupmu, bukankah kamu masih berdiri di sini menunggu kematian? Ketika para pengawal berencana melarikan diri, Zhang Kangning berdiri. Dia memandang pengawal itu dan berkata, siapapun yang berani mundur, saya akan segera melapor ke perusahaan Anda. Saat itu, kalian semua tidak bisa makan. Wajah para pengawal itu berubah. Mereka tahu hukuman perusahaan bagi mereka yang melarikan diri bisa membunuh mereka.
Selama ada di antara kalian yang bisa membunuhnya hari ini, saya akan memberinya 200.000 yuan. Zhang Kangning berkata dengan keras. Di bawah pahala, pasti ada pria pemberani. Ketika para pengawal mendengar kata-kata ini, semua mata mereka menjadi hijau. Ini 200.000. Berapa lama mereka harus menabung? Membunuh. Saya tidak tahu siapa yang berteriak, dan bergegas menuju Jia Siwen satu demi satu. Jia Siwen menyipitkan matanya dan berkata dengan lemah, mencari kematian. Suara Jia Siwen jatuh, sosoknya bersinar, dan dia bergegas ke depan salah satu dari mereka dan tiba-tiba meninju. Pengawal itu ditembak seperti bola meriam, menghantam orang-orang di belakang, dan menjatuhkan mereka semua ke tanah. Siapa lagi yang berani datang? Jia Siwen melirik pengawal itu dan berkata dengan ringan. Para pengawal saling memandang beberapa saat, dan tidak ada yang berani melangkah maju, karena takut mereka juga akan menjadi yang terbaik. Zhang Kangning menghentakkan kakinya karena marah, tapi dia tidak tahan. Jika ada yang ingin melakukan sesuatu, aku akan menemanimu kapan saja. Jia Siwen berkata dengan enteng. Sambil berbicara, dia berjalan menuju Zhang Kangning. Wajah Zhang Kangning berubah drastis. Dia menatap Jia Siwen dan berteriak, apa yang kamu lakukan? Jangan datang. Jika kamu berani datang, aku akan membunuhmu. Meskipun kata-kata Zhang Kangning terdengar sangat mengesankan, siapapun dapat mendengar kepanikan dalam kata-kata Zhang Kangning. Aku tidak punya permintaan yang terlalu tinggi. Selama kamu berlutut di depan ayahku dan meminta maaf, kamu bisa mengirimmu ke Biro Keamanan. Jia Siwen berkata dengan ringan, hanya dengan cara ini kamu bisa bertahan hidup. Zhang Kangning putus asa. Dia berteriak dan bergegas menuju Jia Siwen, berusaha melawan Jia Siwen dengan putus asa. Tapi bagaimana Jia Siwen bisa memberinya kesempatan ini? Kulihat Jia Siwen memukul perut Zhang Kangning dengan tinjunya, tiba-tiba Zhang Kangning terjatuh dengan lembut ke tanah seperti udang matang sambil memegangi perutnya yang kesakitan. Jia Siwen mengambil kerah Zhang Kangning dan membawanya keluar. Para pengawal saling memandang, tapi tidak ada yang berani melangkah maju untuk menghentikan mereka. Melihat Jia Siwen pergi bersama orang-orang, Tutuo gemuk dan kurus mengikuti satu demi satu, dan pergi dari sini setelah itu. Lepaskan aku, bajingan. Jia Siwen, kamu berani menyentuhku, aku akan membuatmu mati. Tahukah kamu seberapa mampu keluargaku sekarang? Zhang Kangning terus meronta, berbicara dan berteriak dengan keras. Namun, tidak peduli apa yang dikatakan Zhang Kangning, Jia Siwen tampak tidak tergerak. Dia benar-benar mengabaikan niat Zhang Kangning dan tiba-tiba menyeret Zhang Kangning keluar. Jia Siwen menarik Zhang Kangning ke depan mobilnya, menyerahkannya untuk membuka pintu, melemparkan Zhang Kangning ke dalam seolah-olah sedang membuang sampah, dan berkata dengan ringan, jika kamu berani bergerak, aku tidak keberatan membunuhmu secara langsung. Saya lakukan apa yang aku katakan. Zhang Kangning memandang Jia Siwen dengan bingung, matanya penuh ketakutan. Dia bahkan tidak bisa bermimpi bahwa Jia Siwen, yang dulunya sangat lemah, kini menjadi begitu kuat. Bahkan serigala yang sendirian bukanlah lawannya. Melihat Zhang Kangning tidak meronta, Jia Siwen datang ke kursi pengemudi dan melaju menuju rumah sakit. Jia Siwen tidak khawatir Zhang Kangning akan menolak. Zhang Kangning, yang mabuk karena alkohol, tidak mungkin menjadi lawan Jia Siwen. Hanya perlu satu tangan untuk menghadapinya. Jia Siwen pergi ke rumah sakit dan mendorong Zhang Kangning seperti tahanan dan berkata, pergi. Meskipun mata Zhang Kangning penuh dengan keengganan, dia tidak berdaya dan hanya bisa berjalan perlahan ke arah depan. Hatinya sangat cemas, karena dia tahu bahwa apa yang terjadi di sini pasti sudah sampai ke telinga ayahnya, dan dia pasti tidak akan duduk diam. Selama Zhang Desui ada di sini, bahkan Jia Siwen hanya bisa berlutut dan memohon belas kasihan. Jia Siwen dengan keras kepala menarik Zhang Kangning ke bangsal orang tuanya. Di bangsal, Jia Anbang dan Li Sujing sedang menonton TV. Tiba-tiba pintu terbuka. Mereka terkejut dan melihat ke arah pintu satu demi satu. Ketika mereka melihat Jia Siwen masuk bersama Zhang Kangning, mereka tercengang. Siwen, apakah ini tuan muda keluarga Zhang? Apa yang kamu, kata Jia Anbang dengan mata terbelalak. Mendengar sapaan hormat Jia Anbang, wajah Zhang Kangning tiba-tiba menunjukkan senyuman kemenangan.
Dia memandang Jia Siwen dengan jijik dan berkata, betapa hormatnya ayahmu kepadaku, Jia Siwen. Kamu sangat acuh tak acuh padaku. Li, kamu benar-benar. Sebelum Zhang Kangning selesai berbicara, Jia Siwen tiba-tiba menendang kakinya. Meski kaki ini tidak menggunakan banyak tenaga, namun mampu membuat Zhang Kangning langsung berlutut di tanah dan menjerit. Dia benar-benar pria yang berisik. Jia Siwen berkata dengan ringan, jika kamu berani berbicara lebih banyak omong kosong, maka aku akan langsung menginjak kepalamu. Di bawah ancaman Jia Siwen, Zhang Kangning seperti anjing yang ekornya dijepit. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap Jia Siwen. Ini, Jia Anbang memandang Jia Siwen dengan cemas dan berkata, Siwen, untuk apa ini? Ayah, aku telah menemukan pembunuh di balik layar, itu dia. Jia Siwen berkata dengan enteng. Apa? Apakah itu dia? Li Sujing menatap Zhang Kangning dan berkata dengan marah. Ya, Jia Siwen mengangguk dan memberitahu orang tuanya semua hal yang telah dia selidiki. Setelah mendengarkan penuturan Jia Siwen, lelaki tua kedua terdiam. Hati mereka secara alami marah, tetapi kemarahan saja tidak ada gunanya. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat menyusahkan Zhang Kangning. Bagaimanapun, Zhang Kangning berada di belakang keluarga Zhang. Jika Anda menyinggung keluarga Zhang, karakter keluarga Zhang pasti akan membuat mereka tidak bisa tinggal di kota Feilong. Jia Siwen melihat kekhawatiran orang tuanya, dia tersenyum dan berkata, orang tua, jangan khawatir, semuanya milikku. Setelah mendengar kata-kata Jia Siwen, ketakutan batin Jia Anbang dan Li Sujing banyak ditekan. Zhang Kangning mendengus dingin, dan berkata dengan nada menghina, hehe, Jia Siwen, keluargamu tidak ingin terus bergaul di kota Feilong, kan? Kamu berani memprovokasi keluarga Zhang. Ayahku akan ada di sini nanti, kamu pasti tidak akan berada di sini bisa makan saat itu. Pergi berkeliling. Apakah aku membiarkanmu berbicara? Jia Siwen menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Ketika suara itu jatuh, Jia Siwen mengulurkan tangan dan menepuk punggung Zhang Kangning, dan beberapa gumpalan energi spiritual dengan cepat menembus ke dalam tubuh Zhang Kangning. Apa yang sedang kamu lakukan? Ekspresi Zhang Kangning berubah, dan dia menoleh untuk melihat Jia Siwen dan berteriak. Beri kamu pelajaran. Jia Siwen berkata dengan enteng. Saat dia berkata, dia langsung mendorong aura di tubuh Zhang Kangning, dan aura itu meledak dengan cepat, mengamuk di seluruh tubuh Zhang Kangning, terus-menerus menstimulasi meridiannya. Apa? Zhang Kangning tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di tubuhnya, dan rasa sakit yang menjengkelkan itu terus menyerang pikirannya. Rasa gatal dan nyeri membuatnya ingin menggaruk kulitnya dengan tangan. Tapi tidak peduli seberapa keras dia menggaruk, dia tidak bisa menghentikan rasa gatalnya, yang membuatnya merasa sakit. Melihat Zhang Kangning berguling-guling di lantai, Li Sujing tidak tahan, dan berkata, Siwen, lupakan saja, biarkan dia pergi, dia tetap dihukum. Jia Siwen memandang Jia Anbang dan menanyakan pendapat Jia Anbang. Jia Anbang pun mengangguk dan berkata, lupakan, biarkan dia pergi, selama dia tahu kesalahannya dan bisa memperbaikinya. Melihat orang tuanya berkata demikian, Jia Siwen tidak bisa memaksa. Dia dengan mudah menghilangkan aura Zhang Kangning. Zhang Kangning tiba-tiba merasakan rasa gatal di tubuhnya hilang dan tubuhnya kembali normal. Dia terbaring di tanah dan terengah-engah. Rasa sakit yang hebat tadi hampir menghabiskan energinya dan hampir membuatnya melompat dari gedung. Zhang Kangning, aku akan melepaskanmu kali ini. Jika ada waktu lain, jika keluargaku menderita kerugian, aku akan meminta keluarga Zhangmu membayar 2 kali lipat. Jia Siwen berkata dengan dingin. Oh, kalau begitu aku ingin melihat, bagaimana kamu membuat keluarga Zhang kita membayar 2 kali. Pada saat ini, suara dingin datang dari pintu. Jia Siwen mendongak dan melihat seorang pria parubaya dengan perut buncit masuk dari pintu. Dan di belakang pria ini berdiri 5 atau 6 pengawal berbaju hitam, dan seorang pria muda dengan ekspresi acuh tak acuh. Tatapan Jia Siwen tertuju pada pria acuh tak acuh itu untuk beberapa saat, dan dia merasa pria ini tampak sedikit tidak biasa. Melihat pria parubaya dengan perut buncit ini, ekspresi Jia Anbang berubah dan dia kehilangan suaranya, Zhang Desui. Jia Anbang, sudah lama sekali aku tidak melihatmu.
Zhang Desui mencibir saat melihat Jia Anbang yang sedang berbaring di tempat tidur, dan berkata dengan ringan, tanpa diduga, kamu mengalami kehidupan yang menyedihkan sekarang. Wajah Jia Anbang merosot, tapi dia tidak menjawab. Zhang Desui mengabaikan Jia Anbang. Dia menoleh dan menatap Jia Siwen. Saat dia melihat putranya terbaring di tanah seperti anjing mati, matanya tiba-tiba menjadi dingin. Nak, kamu kejam sekali, karaktermu tidak sama dengan ayahmu. Jika ayahmu memiliki karakter sepertimu saat itu, aku khawatir segalanya akan berbeda. Zhang Desui berkata dengan dingin, sayang sekali. Semuanya telah berkembang hingga seperti sekarang, semuanya sudah terlambat. Ayah, selamatkan aku. Zhang Kangning mengangkat kepalanya dengan susah payah dan berkata kepada Zhang Desui. Zhang Desui melambaikan tangannya dengan cemberut, dan berkata, bawa guru tertua keluar untuk istirahat yang baik. Ya. Salah satu pengawal mengangguk, dan dia berjalan cepat menuju Zhang Kangning, menarik Zhang Kangning ke belakang, dan meninggalkan bangsal. Jia Siwen berkata dengan lemah, Zhang Desui, kecepatanmu cukup cepat, kamu bergegas begitu cepat. Hehe, namamu Jia Siwen kan? Sebenarnya, ayahmu dan aku masih berteman, tapi karena beberapa perselisihan saat itu, kita sampai pada titik ini. Zhang Desui berkata sambil tersenyum, tapi... Menurutku kepribadianmu sangat menarik bagiku, jadi menurutku kita berdua mungkin akan menjadi hubungan akhir tahun. Mengapa kita tidak mencari tempat untuk mengobrol? Zhang Desui. Jangan ikuti ide anakku. Jia Anbang memelototi Zhang Desui dan berteriak dengan tajam, tetapi begitu dia selesai berbicara, dia terbatuk dengan keras, seolah-olah dia akan mengeluarkan paru-parunya. Jia tua, jangan keras kepala. Zhang Desui mencibir. Ada beberapa hal yang belum bisa kamu lakukan yang tidak boleh dilakukan oleh putramu. Putramu berbeda darimu. Apa bedanya? Jia Siwen berkata dengan enteng, aku yakin ayahku tidak akan pernah menyakitiku, tapi aku tidak mempercayaimu. Menurutku kamu tidak akan menganggapku begitu baik untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagiku. Haha, Siwen, kamu tidak boleh mengatakan itu. Zhang Desui berkata sambil tersenyum, uang yang dapat dihasilkan seseorang dengan bergabung dengan saya adalah 1, dan uang yang dapat Anda dan saya hasilkan bersama adalah 3, maka saya akan bergandengan tangan dengan Anda, saya adalah hal yang baik untuk mendapatkan itu. 0,5 lebih. Jia Siwen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tertarik untuk bekerja sama dengan Anda, meskipun itu adalah kerja sama dengan keluarga Zhang Anda, saya tidak tertarik dengan kalimat ini, bukan? Hei, kamu dan ayahmu sangat mirip. Zhang Desui tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, sayang sekali saya awalnya ingin menghasilkan uang dengan Anda. Karena Anda tidak mempercayai saya, maka sekarang, mari kita lakukan perhitungan sekarang. Kamu baru saja menyerang anakku dan melukai anakku. Meskipun aku tidak tahu metode apa yang kamu gunakan, karena kamu berani menyentuh anakku, aku harus membuatmu membayar. Wajah Zhang Desui berangsur-angsur menjadi suram. Setelah turun, menatap Jia Siwen dan berkata dengan dingin. Jika kamu ingin bertarung, aku akan bersamamu kapan saja, tapi ini bukan tempat untuk langsung. Ayo keluar dan cari tempat kosong. Jia Siwen berkata dengan santai. Bermain di bangsal, Jia Siwen masih khawatir orang tuanya akan terpengaruh. Terlebih lagi, dengan mereka berdua, dia tidak akan bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Siwen. Jia Anbang berkata dengan wajah berubah, apa yang kamu bicarakan? Jia Siwen tersenyum kepada orang tuanya dan berkata, jangan khawatir, orang tua, karena aku mengatakan itu, aku harus punya ukuran sendiri. Jangan khawatir. Mendengar perkataan Jia Siwen, Jia Anbang dan Li Sujing tidak punya pilihan selain melepaskan Jia Siwen. Tidak masalah. Zhang Desui berkata dengan sangat sigap, jika itu masalahnya, pergilah ke hutan di luar kota. Ya, Jia Siwen berkata dengan isyarat tolong. Zhang Desui membawa semua anak buahnya dan pergi, sementara Jia Siwen masih berdiri di bangsal dan berkata kepada orang tuanya, orang tua, saya akan menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu, dan kemudian datang menemani kalian berdua. Siwen, kamu harus hati-hati. Jia Anbang berkata dengan suara yang dalam, sekarang ada perusahaan besar di belakang Zhang Desui ini, mungkin akan ada master.
Jia Siwen tersenyum dan melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan khawatir, ayah, tidak peduli siapa yang dia temukan, dia tidak akan luput dari nasib kematian hari ini. Lagi pula, aku bukan lagi orang yang seolah-olah terjatuh saat angin bertiup." Melihat Jia Siwen bersikeras untuk pergi, Jia Anbang menghela nafas tak berdaya, dan berkata, "Lupakan saja, kamu juga sudah tua dan punya rencana sendiri. Aku benar-benar tidak bisa mengendalikan sebanyak itu. Ingat, kamu harus melindungi dirimu sendiri. Keamanan, tidak ada yang lain. Penting, mengerti." Melihat mata Jia Anbang yang serius, Jia Siwen merasakan kehangatan di hatinya dan mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, ayah, saya pasti tidak akan berani." Jia Anbang menunjukkan senyum puas di wajahnya dan berkata, "Pergilah." Jia Siwen mengangguk, berbicara dengan orang tuanya, lalu segera turun untuk mengemudi. Zhang Desui mengatakan bahwa Jia Siwen, hutan kecil di belakang desa, juga sangat jernih, karena ketika dia masih SD dan SMP, dia paling suka lari ke hutan itu. Namun kemudian dikatakan bahwa orang-orang digantung di sana, segalanya berubah, dan tidak ada yang berani memasuki hutan ini. Selama bertahun-tahun, hutan menjadi semakin suram, dan hampir tidak ada yang berani masuk. Jia Siwen berkendara ke persimpangan hutan dan melihat beberapa mobil hitam diparkir dengan tenang di depan pintu dari kejauhan, dan para pengawalnya tampak terlatih, sama sekali tidak seperti tentara tanpa merek. "Hehe, kamu di sini," Zhang Desui berkata sambil melihat ke arah Jia Siwen, dengan senyuman di wajahnya. "Kupikir kamu melarikan diri. Jika kamu melarikan diri, maka aku hanya bisa meminta orang tuamu untuk meminta bantuan. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah lari. Lagi pula, kamu sudah membuat keputusan selama 1 atau 2 hari." Mata Jia Siwen sedikit menyipit, matanya memancarkan cahaya sedingin es. "Hehe, demi tanahmu, aku pasti menang." Zhang Desui mencibir, "Selama kamu menyelesaikannya, orang tuamu tidak bisa menolak." Jia Siwen berkata dengan dingin, "Saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan ini." Zhang Desui melambaikan tangannya dan berkata dengan suara dingin, "Semua orang akan bergabung dengan saya dan membunuhnya secara langsung. Bagaimanapun, jika tidak ada pengawasan di sini, Anda akan membunuhnya." "Iya, bos." Setelah menerima perintah Zhang Desui, semua pengawal mengambil langkah bersama, hanya dengan satu suara, tidak ada suara sedetik pun. Melihat pengawal berseragam, wajah Zhang Desui menunjukkan senyum puas. Semua pengawal ini direkrut olehnya dari sebuah perusahaan bernama Perusahaan Keamanan Tianhe, yang sangat terkenal di seluruh dinasti Celestial. Meskipun pengawal Zhang Kangning sebelumnya juga direkrut dari Tianhe, kekuatan mereka berada di level terakhir, sedangkan Zhang Desui berada di level kedua. Mereka semua mundur dari medan perang, satu demi satu. Kulit kasar dan daging tebal, efektivitas tempur penuh. Jia Siwen mengaitkan kailnya dan berkata dengan ringan, "Jika itu masalahnya, ayolah. Membunuh." Zhang Desui berteriak dengan tajam. Setelah mendapat perintah bos, orang-orang itu bergegas keluar, mengepung Jia Siwen ke segala arah satu persatu, ingin mengepung Jia Siwen terlebih dahulu. Mata Jia Siwen penuh ketidakberdayaan. Orang-orang ini sebenarnya terbiasa dengan taktik mengepung, tetapi dengan kekuatan mereka, sungguh sebuah fantasi ingin mengepung Jia Siwen. Namun, apa yang terjadi sedetik berikutnya membuat wajah Jia Siwen banyak berubah. Saya melihat sekelompok orang ini mengeluarkan pistol hitam dari tangan mereka dan mengarahkannya ke Jia Siwen. Melihat senjata di tangan orang-orang ini, Jia Siwen merasakan sedikit bahaya. Senjata sudah sangat kuat. Meskipun Jia Siwen telah mencapai tahap pemurnian tubuh, dia tidak takut dengan senjata biasa, tetapi dalam menghadapi begitu banyak tembakan senjata, dia tidak tahu apakah dia bisa menahannya. Ledakan. Saya tidak tahu siapa yang melepaskan tembakan pertama, dan peluru itu melesat keluar dan langsung terbang ke pelipis Jia Siwen. Tembakannya tidak buruk, dan akurasi tembakannya sangat akurat. Namun, saat peluru hendak mengenai Jia Siwen langsung mengangkat tangannya, dan langsung meremas jari telunjuk dan jari tengahnya ke arah peluru. Ding! Dia hanya mendengar suara yang tajam, peluru itu tiba-tiba terjepit di tangannya. Apa? Ekspresi semua orang yang hadir banyak berubah, dan mereka bisa mengulurkan tangan dan mengambil peluru. Kecepatan reaksi dan kekuatan jari yang luar biasa.
Setidaknya, tidak ada seorang pun di ruangan itu yang bisa mencapainya. Biarpun untuk menghindari peluru pistol, tidak ada yang bisa melakukannya. Kekuatan anak ini memang agak luar biasa. Zhang Desui bergumam. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.